Black Phone 2 adalah sequel yang berlatar 4 tahun setelah film pertama, di mana Fanny Black yang kini berusia 17 tahun masih dihantui traumanya. Namun, teror baru muncul ketika adiknya Gwen mulai menerima panggilan telepon misterius dalam mimpinya dari sebuah perkemahan anak-anak. Gwen melihat tentang 3 anak laki-laki di sebuah perkemahan musim dingin yang ternyata terhubung dengan rahasia gelap keluarga mereka. Di sini, Fanny dan Gwen pun harus menghadapi Grabber yang kini lebih kuat dan berbahaya. Lantas gimana kelanjutannya? Dan selamat datang di channel Jem27. Tables have turned. Scared the whole of the world. Pada awal film di Pegunungan Rocky di negara bagian Colorado pada tahun 1957, terlihat seorang remaja bernama Hope yang sedang menjawab sebuah panggilan misterius. Di sini, Hope memberitahu tentang keberadaannya di Danau Alpine, sebuah perkemahan pemuda terpencil yang tersembunyi di antara pegunungan. Hope menjelaskan kalau baru-baru ini dia mengalami mimpi yang sangat aneh. Mimpi di mana 7 angka muncul dan dia coba menghubunginya. Namun karena tidak mendapat jawaban, Hope pun menutup teleponnya. "17 tahun kemudian, terlihat sekelompok remaja yang sedang berkumpul di area sekolah karena sedang baku sengel. Dan itu adalah Fanny yang kini menjadi brutal dan tidak cupu seperti sequel sebelumnya. Setelah akan pulang, datanglah seorang remaja bernama Ernesto yang merupakan adik dari almarhum Robin, sahabat Fanny, yang telah wafat akibat dihabisi Grabber psikopat. Di sini, Doi mengajak Gwen untuk pergi ke acara konser dengannya. Sepulangnya ke rumah, Fanny yang masih trauma dengan insiden 4 tahun lalu sering berhalusinasi tentang Grabber yang selalu muncul tepat di hadapannya. This face? Hey. Scene kemudian berpindah ke perkemahan di Gunung Alpine. Terlihat seorang bocil yang memakai jaket berwarna kuning. Saat malam polote, bocil tersebut tiba-tiba dikejar oleh seorang pria misterius. Ternyata semua itu hanyalah mimpi dari Gwen. Ketika sadar, Gwen mendengar suara telepon berdering dan bergegas mencarinya. Tepat pada waktunya, Fanny datang dan menyadarkannya. It's okay. He was sleeping. Keesokan harinya, Ernesto datang menemui Gwen dan memberi tiket konser yang sudah ia janjikan. Lalu menemani Gwen dan kepo dengan buku-buku yang sedang Gwen baca. A lot of that woo-woo stuff. I like tarot. These are beautiful. They can show you things. Setelah itu, kita diperlihatkan ke perkemahan di Gunung Alpine kembali. Sebelumnya, anak berjaket kuning sudah dihabisi. Sekarang, bocil yang memakai jaket warna biru nasibnya sama, bahkan lebih mengerikan saat dikirimkan ke alam barja oleh sosok misterius tersebut. Lagi-lagi, itu hanyalah mimpi Gwen dan kembali mendengar telepon yang berdering dari luar rumah. Karena kepo, Gwen pun keluar mencarinya dan melihat jasad bocil tadi yang sudah terbakar layaknya ayam bakar. Saat bersamaan Gwen mendengar suara telepon kembali, namun suaranya terdengar sangat jauh. Karena penasaran, Gwen segera mencari suara tersebut. Ternyata suara telepon itu berasal dari rumah Grabber bekas pembantaian beberapa tahun lalu. Ketika diangkat, Gwen mendengar suara ibunya yang sudah meninggoy dan kita lihat di awal scene tadi. Jadi, ibu Gwen yang tadi berada pada tahun 1957
bermimpi tentang bocil yang menulis 7 angka di atas es. Dan ketika 7 angka itu digunakan untuk menelpon, ternyata angka itu tersambung di rumah Graeber dan kini Gwen lah yang mengangkatnya. Dari sini terungkaplah kalau Gwen dan ibunya mempunyai mimpi yang sama soal bocil-bocil yang dibunuh secara mengerikan. Tak lama kemudian, telepon pun terputus. Lalu muncullah Max yang meminta Gwen untuk tidak datang ke sana. You shouldn't be here. Apakah tadi adalah sosok Graeber yang sedang mengincar Gwen? Untung saja Vinny datang dan membangunkan Gwen. Lantas Gwen pun memberitahu kalau tadi yang ia alami seperti nyata dan merasa dirinya kini mulai gelo. Gwen juga menceritakan tentang mimpinya juga telepon dari mendiang sang ibu yang seakan-akan memberinya petunjuk tentang kematian para bocil yang ada hubungannya dengan Graeber psikopat. Let's get you out of here. Sepulangnya ke rumah, Gwen memberitahu Vinny kalau dia akan pergi ke Alpine dan mengajak Vinny untuk pergi ke sana. Diketahui di sana sedang ada kegiatan perkemahan sekolah Kristen, yang mana mereka akan menjadi konselor dan mendapat uang sambil mencari informasi mengenai para bocil. Lalu datanglah ayah mereka yang memberitahu bahwa dulunya ibu mereka juga pernah bekerja di sana. What do you hear about this place? Christian camp. I don't much like any of that. Singkat waktu, saat pagi tiba, Ernest datang menjemput mereka dan mereka pun segera pergi. Saat hampir sampai, turun hujan salju yang sangat lebat. Hal itu membuat mereka tidak bisa melihat jalan di sana. Untung saja datanglah seorang wanita bernama Mustang yang menuntun mereka hingga sampai ke perkemahan. Setibanya di perkemahan, mereka disambut oleh sang pembina yaitu Armando. Di sini Armando memberitahu kalau acara perkemahan telah dibatalkan karena keadaan cuaca yang tiba-tiba semakin memburuk. Mengetahui Vinny dan yang lainnya lelah, Mando mengantarkan mereka ke kamar untuk beristirahat. State law requires separate housing for Malin. Saat malam semakin polote, Gwen kembali bermimpi, yang mana ia melihat seorang bocil yang tewas dihabisi oleh sosok sebelumnya. Di sini Gwen kemudian didatangi ketiga bocil dengan wujud yang sangat-sangat mengerikan. Sementara di luar, Vinny yang sedang asik nyebat tiba-tiba mendengar telepon berdering dan mengangkatnya. Ternyata itu adalah suara Graeber yang membuat Vinny panik dan ketakutan. Setelah berhasil keluar, Vinny menghampiri Gwen dan menenangkannya. Tak ingin Gwen ketakutan, Vinny membawa Gwen ke kamarnya. Singkat cerita, keesokan paginya, Vinny yang sedang sarapan kembali mendengar telepon berdering. Merasa itu adalah telepon dari Graeber. Vinny segera mengangkatnya. Namun ternyata itu adalah telepon dari para bocil yang meminta Vinny untuk menemukan jasad mereka. It's cold weather. Help us. It's dark here. Help us. Please help us. Malam pun polote, ketika tidur, Gwen bermimpi dan kali ini ia diperlihatkan tentang ibunya yang sedang berada di telepon umum. Tak lama kemudian muncullah arwah para bocil yang berlari ke dalam hutan. Di sini Gwen seakan-akan diberikan penglihatan tentang bagaimana para bocil tersebut tewas. Melihat semua itu membuat Gwen kena mental dan terbangun kemudian mengikuti salah satu arwah bocil yang ingin menunjukkan sesuatu kepada Gwen.
Sementara itu, Vinny kembali mendengar telepon berdering. Tak ingin hal buruk terjadi, Vinny meminta Ernest untuk menjaga Gwen. Hello, Vinny. Dan sekarang yang menelpon Vinny adalah Graeber. Tanpa Vinny sadari, arwah Graeber tepat berada di dekatnya. Alasan Graeber kembali meneror Vinny karena ingin balas dendam. Karena ulah Vinny, Graeber terpaksa menghabisi adiknya sendiri. Lantas Graeber yang ingin Vinny merasakan apa yang ia rasakan selama ini, yang mana kali ini Graeber akan menghabisi Gwen secara brutal. Have you guessed what it is yet? What is this? Vengeance is... Tepat pada waktunya, Vinny juga yang lainnya datang, namun mereka semua tidak bisa melihat keberadaan Graeber yang sudah menjadi hantu psikopat. Dengan cepat, Vinny berusaha menarik Gwen yang membuat Graeber akhirnya melepaskannya lalu menghilang di dalam kegelapan. Insiden barusan membuat para staf mengira kalau Gwen kerasukan. Agar semua menjadi jelas, Gwen pun menceritakan tentang mimpinya. Intinya, dari mimpi itu dia bisa melihat masa lalu dan masa yang akan datang. Di sini, Gwen juga memberitahu Mando tentang 3 bocil yang tewas secara mengerikan. Bahkan, Gwen menceritakan bagaimana cara mereka meninggoy. Mendengar itu membuat Mando terkejut dan nampaknya tragedi itu memang pernah terjadi di perkemahan. Gwen juga memberitahu jika jasad ketiga bocil itu tidak ditemukan, maka arwah mereka akan terus bergentayangan. Kemudian Vinny bertanya apakah Mando mengenali sosok Graeber, juga mengungkapkan kalau dialah orang yang menghabisi Graeber 4 tahun lalu. Karena heran, Mando pun bertanya apa hubungan Graeber dengan tewasnya 3 bocil itu, lalu menunjukkan foto dirinya beserta para peserta camping, yang mana di foto itu ada ibu Gwen, juga sosok Graeber yang ternyata namanya adalah Wild Bill Hickok karena bergaya seperti koboi. Mendengar nama-nama Wild Bill Hickok, akhirnya Gwen sadar kalau huruf-huruf yang para bocil ukir di es adalah nama Graeber psikopat. Dari sinilah mereka semua tahu kalau Graeber melakukan pembunuhan pertamanya di perkemahan, tepat hilangnya ketiga bocil yang juga korban pertamanya. Gwen juga menambahkan kalau mereka harus menemukan jasad ketiga bocil agar membuat arwah mereka tenang dan mampu membuat Graeber berhenti menyerang mereka. Singkat waktu, di pagi harinya mereka semua membersihkan tumpukan salju di atas danau yang membeku. Karena dugaan mereka, ketiga jasad para bocil telah dimasukkan ke sana oleh Graeber psikopat koboi. Namun sampai malam polote, mereka tidak menemukan apa-apa. Lantas mereka memutuskan untuk beristirahat. Di sini, Vinny dan Ernest bergantian menjaga Gwen saat tidur, agar jika Gwen kembali bermimpi, mereka bisa membangunkannya. Ketika malam semakin polote, kini Sukma Gwen malah masuk ke alam para arwah. Kali ini, Gwen diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi kepada ibunya dulu. Ternyata plot twistnya, ibu Gwen tidak bundir, melainkan dihabisi Graeber jahanam. I conjured this. Setelah mengetahui fakta sebenarnya, kini Gwen kembali diburu oleh Graeber. Sementara di dunia nyata, Ernest melihat tangan Gwen yang tiba-tiba berdarah dan berusaha membangunkannya. Saat berhasil kabur, Gwen melihat Mando yang sedang mencari jasad para bocil. Hingga akhirnya Mando berhasil menemukan salah satu jasad para bocil. Dan tiba-tiba
Sekuat apapun Vinny membangunkan Gwen, semua sia-sia. Yang mana sukma Gwen tidak bisa kembali ke tubuhnya sendiri. Di tengah situasi polote, teriakan Vinny akhirnya tembus ke telinga Gwen yang membuat Gwen mampu melawan Grabber. You bring me here. I brought myself. Akhirnya Gwen sadar dan segera menghampiri Mando yang hampir saja meninggoy. Di sini mereka juga berhasil menemukan jasad salah satu bocil yang menghilang. Tak lama kemudian, ayah Vinny datang untuk menjemput mereka. Namun Gwen yang ingin mengakhiri semuanya meminta mereka untuk tetap tinggal di sana. Sayangnya Vinny yang masih trauma tidak mau dan memaksa Gwen untuk pergi dari sana. Vinny melakukan semua ini karena dia tidak ingin kehilangan Gwen. Lantas Gwen yang emosi langsung memberitahu kalau ibu mereka tidak bundir, melainkan dihabisi Grabber psikopat. He showed me that he killed her. Mendengar itu membuat Boban dan Vinny emosi, kemudian bertekad untuk menuntaskan semuanya. Di pagi harinya, mereka kembali mencari jasad kedua bocil lainnya, dan pencarian itu dilakukan sampai pada malam hari. Di lokasi, Gwen akhirnya tertidur dan berpindah ke alam para arwah. Saat bersamaan Grabber muncul dan menyerang Gwen dan yang lainnya. Saat jatuh ke dalam danau, Gwen melihat sebuah gentong yang berisi salah satu jasad si bocil. Dengan cepat, Gwen berusaha meraihnya dan membawanya ke permukaan dengan bantuan ayahnya. Namun, tiba-tiba di tengah situasi pelote, Gwen kembali ke permukaan untuk melawan Grabber. Tapi kali ini dia tidak sendirian, melainkan bersama arwah para bocil yang sudah Grabber lenyapkan. Di saat kekuatan Grabber melemah, Vinny yang tahu kalau Grabber bisa disentuh langsung melakukan adegan epik yang kita inginkan. Oh, yours. It died. You don't scare me. Sangat-sangat polote. Akhirnya Grabber psikopat koboi berhasil ditumbangkan. Keesokan harinya, saat mereka akan pulang, tiba-tiba telepon berdering kembali. Dengan hati was-was, Gwen mengangkatnya dan ternyata telepon itu bukan dari Grabber, melainkan dari mendiang sang ibu. Di adegan ini, kita semua akan dibuat sedih, guys. I miss you too, sweetie. I have to go. Tell your brother I love him. And that Robin says hi. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Seru sekali bukan? Apakah akan ada sequel ketiganya? Kita tunggu saja, guys. Sekian dari film Black Phone 2. Jika kalian suka dengan channel ini, langsung saja like, comment, and subscribe. Time to go. Get a move on.